Oke, teman-teman, ini saya lagi nemu bekas candi di bekas itu suatu kebo yang dulu bekas candi yang kemudian digali dan diambil harta karun yang ada di sini. Ini nemu tadi sudah satu nemu dan ini ada corak lagi yang mirip seperti candi. Ya, teman-teman, seperti ini. Ada, ini nih. Ini kelihatan banget nih motif candi nih. Ini dibawa aja nih Pak Jan sebagai bukti. Nah, ini. Ini Pak Jan. Ini kelihatan motifnya candi. Oh iya, Iya. bagus ini. Aduh, Oke. iya ya. Ya teman-teman, sekarang kita menuju situs suatu kebo. Nah, ternyata situs suatu kebo yang dimaksud situs suatu kebo itu adalah mungkin bekas situs yang dengan struktur batu bata ya. Jadi bukan suatu kebo yang kemarin kita review di Puntang itu ya, tapi lokasinya ada di Desa Andungsari. Kalau dulunya mungkin masuk Desa Watu Kebo, tapi sebelum itu sudah bernama Puntang karena mengingat kepada catatan Belanda bahwa Puntang itu termasuk nama yang cukup lama. Jadi di dalam catatan Belanda, nanti teman-teman bisa lihat nih di catatan Belanda yang sudah saya cantumkan itu tertera meet and greet ya. Jadi ditemukan sebuah batu Pan Ratu Puntang dari Ratu Puntang dengan berangkat tahun 1260 Saka atau 1338 Masehi. Kalau dihitung secara Masehi kan tinggal nambah 78 tahun, teman-teman. Nah, di saat itu kerajaan ini mungkin masih masuk eranya Sadeng. Dan kalau kerajaan pusatnya mungkin Majapahit masih masuk eranya Tribuana Tunggadewi karena Tribuana Tunggadewi berkuasa sampai dengan tahun 1350 Masehi sebelum digantikan oleh Hayam Wuruk. Seperti itu. Nah, ini. Matiin dulu dah menghemat baterai, teman-teman. Ya teman-teman, ini adalah situs Watu Kebo. Jadi nih teman-teman bisa lihat nah ini ternyata dulunya ini tembok-tembok yang ada di sekitar sini. Ini teman-teman bisa lihat batu batanya besar-besar banget. Nah ini di pinggir jalan loh teman-teman. Wow, ini lihat gede banget loh ukurannya nih. Nih saya nggak bawa meteran 2 kali. Jadi ini kemungkinan bekas dulunya adalah bekas reruntuhan, bekas candi. Nih seperti ini. Nanti kita coba tanya penjelasannya kepada Pak Zainullah. Nih teman-teman bisa lihat batu-batu. Ini lokasinya ada di Andungsari ya. Ini dulunya yang mungkin jadi cikal bakal sebagai Watu Kebo. Jadi ada di sini nih. Ini dengan teman-teman Batara Sabta Prabu. Nah, nih teman-teman. Ya ini ya Pak ya. Teman-teman bisa lihat di sini terdapat beberapa struktur Cirinya batu bata polos. Cuman di sini polos ya. Ini mungkin eranya. Dan ini terus loh sampai perumahan warga ini sampai di sini. Kemungkinan dulu di sini adalah komplek perumahan dan ini teman-teman bisa lihat. Nah ini besar banget batu batanya. Ini memanjang sampai niki sampai pundi nggih Bu botol-botolnya niki. Jadi hanya di lingkup ini ya. Nah niki teman-teman. Ini di rumah warga ya, batu bata besar semua niki nggih. Jadi di rumahnya Ibu sinten niki? Bu, nggih. Bu Indah niki griyane jenengan? Oh, nggih. Bu Inggayati ya. Ini teman-teman. Jadi ada di rumahnya Ibu Inggayati. Nah ini. Ya? Puntang Mas. Puntang lor aku Mas. Nah, ini. Batu bata. Itu dari Dinas Perhutani sama teman-teman dari Sabta Prabu untuk penelusuran cagar budaya. Nah ini teman-teman, ini batu batanya besar-besar semua. Tahun piro Mas? Aku Puntang. Masa? Tahun piro Mas? Tahun piro? Iki yo apa ibaratnya ya? Tembok iki terus sampai mburi ngono gitu Mas? Enggak, sampai sebelah ndi ya? Ini temboknya ini pindahan dari sana ya. Berarti biyen ana sebelah ndi Mas anu nih? Oh, dulu di sana. Oh, di Gumo, ada gumuk di sini terus dipugar, kemudian ditata ditaruh di sini. Oh. Nggih.
gumuknya itu punya bapak jenengan. Jadi dulu ceritanya dulu ada di Gumuk teman-teman. Jadi batu bata besarnya dari Gumuk kemudian dibukar, dipindah ke rumahnya bapak siapa mas? Almarhum Bapak Miran. Almarhum Pak Miran. Pak Miran. Jenengan kali Mas sinten? Mas Khairul dulu dhewe rek. Ya. Los gak rewel. Dulu dhewe rek. Oke. Nah ini teman-teman, bisa teman-teman lihat. Mas Blangkon. Nah, Blangkon. Ya aku. Nek sama nek Pontang golek omahe Mas Blangkon ngono ya, Ro. Heeh. Heeh. Iya, heeh. Aku, Mas. Biyen kan karo Mas Eng Kraton ning ndi kuwi? Iki lho Mas Gemuling, karo Erik. Erik barengan sampean 2019 Erik. 2019 Kraton. Ini teman-teman. Pripun Mas? Nanti? Oh, arcone ana ning Balai Desa. Balai Desa Andong ya Mas ya? Oh, tak coba rono ini teman-teman. Siap engko Mas? Hah? Watu sing ndi Mas? Ini ya? Oh, ini nih teman. Sing ndi Mas? Iki Mas? Iki? Oh. Oh iki. Oh, lumpang iki ya, heeh. Kayak gini nih teman-teman. Kayak lumpang, batu batanya besar kan? Iya. Ini pondasinya, heeh. Dulu ini ada di Gumuk sana katanya, Pak. Ya, Ibu, ini gumuknya sih nanti ke sana kita. Heeh. Dulu bekas, nanti kita akan coba menuju gumuknya. Jadi lokasi Watu Kebo nanti kita coba akan daftarkan di Google Map. Jadi di sini teman-teman, ini peninggalannya semua ada di sini, ditumpuk di sini ya. Oh, ini bata-batanya iki Mas ya? Ini ya. Jadi dipelihara di sini, diselamatkan oleh Mas Sinten mau? Mas Khairul. Mas Khairul. Nih, dulu dewe Mas Khairul. Nah, ini teman-teman. Ini gede-gede loh. Ya, nanti bisa tahu. Oke. Inilah dulu mungkin cikal bakal yang dinamakan Desa Pontang yang seperti halnya di dalam catatan Belanda ada Ratu Pontang. Kita akan coba ngobrol sebentar sama Pak Zainullah ya teman-teman. Kita tanya sejarahnya seperti apa. Oke, bentar. Oke teman-teman, ini penjelasan dari Pak Zainullah. Ya, halo para pirsawan di rumah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku Ketua Forum Komunitas Batar Sabta Prabu. Kita pada sore hari ini telah sampai di suatu situs yang relatif masih banyak tinggalan-tinggalan batu bata kuno atau batabang di kawasan Dusun Watu Kebo, Desa Andong Sari, Kecamatan Ambulu, Jember. Di sini kita melihat banyak bekas-bekas batu bata kuno yang semula berasal dari daerah sekitar sebelah timur, yaitu sekitar percandian yang kemudian oleh penduduk diangkut. Dan ini dalam catatan-catatan Belanda ini mengacu pada dua tempat, yaitu situs di daerah Sabrang Ambulu ya, di mana seorang peneliti dari Belanda bernama J. Hageman pada tahun 1869 mengatakan bahwa di kawasan Jember, tepatnya di lokasi bagian selatan, ada namanya tempat suatu kawasan yang disebut dengan Kuta ya, yaitu Pontang atau disebut dengan Gunung Pontang. Yang kedua adalah bernama Kota Sabrang, dan yang ketiga adalah Maketep. Nah, tiga kota inilah yang sedang hari ini kita identifikasi di mana lokasinya kira-kira. Nah, hari ini saya bersama dengan teman-teman, bersama Mas Blangkon ini memberikan kira-kira semacam suatu tera ya, tempat bahwa disinilah kira-kira tempat peradaban kuno ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hageman, suatu kota, suatu tempat dengan percandian, di mana kemudian candinya itu kemudian dirobohkan ya pada tahun 1967-68. Kemudian juga konon batu batanya diangkut ke Bali, dijual ya. Per butirnya itu menurut informasi warga sekitar waktu itu sekitar 10.000, dijual ke suatu art gallery di Bali. Dan di sini untungnya masih banyak tersisa dan kita lacak bersama hari ini. Ini adalah salah satu bahwa
kawasan Jember merupakan kawasan yang sudah kuno ya, yang sudah peradabannya sudah lama. Hageman aja mencatat pada abad ke awal 19. Dengan catatan-catatan lama ini sudah cukup tua, yang dimana seperti halnya salah seorang petetua ya, pemuka yang dari Sabrang dikatakan dengan nama Roman ya, Bapak Roman. Bapak Roman inilah suatu adipati atau pimpinan kuta kala itu yang diberi tugas oleh Belanda ya, untuk menjaga kawasan Sabrang ke selatan, ke daerah lautan Hindia, di mana saat itu kawasan ini menjadi tidak aman karena banyaknya para perampok-perampok atau bajak laut atau perompak maksud saya, yang sering menjarah dan mengganggu penduduk, sehingga ditempatkanlah seorang yang paling berwibawa dan dianggap sakti yaitu Roman untuk menjaga kuta Sabrang, Maketep, termasuk wilayahnya Watu Kebo seperti ini. Saya kira itu keterangan dari saya, dan kami masih meneliti terus mencari sumber-sumber yang relevan, yang kuat ya, yang bisa bisa memberikan referensi keterangan mengenai kawasan ini. Terima kasih Mas Blangkon. Ya. Pak, ini mungkin apa ada hubungannya dengan yang Ratu Pontang itu ya, yang dalam catatan Belanda itu? Iya, saya kira memang iya. Kawasan Pontang atau Gunung Pontang, Watu Kebo, kemudian Gunung Bacok, Maketep, Sabrang ini adalah satu kawasan yang berhubungan, yang merupakan merupakan satu entitas monarki. Entah mungkin ini bagian dari Puger ya, yang lebih dulu ya, atau yang lebih terkenal, atau mungkin bagian dari Blater. Kita masih belum bisa menghubungkan. Namun yang jelas ini entitas yang ada tersendiri ya, tiga daerah itu, Gunung Pontang, Maketep dan Sabrang, termasuk Watu Kebo ini atau situs Watu Kebo ini. Terima kasih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat inilah situs dari Watu Kebo yang sebenarnya seperti ini. Karena ini dulunya kompleks percandian ya teman-teman. Dulu kompleks percandian yang dihancurkan di tahun 1965 itu ya, sampai 67 ya, ketika eranya Kapi Kami ya itu Pak ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, oke, kita foto-foto dulu ya teman-teman. Jadi nanti sekalian kita daftarkan di Google Map untuk situsnya. Jadi teman-teman bisa yang pengen tahu nih sejarah tentang Watu Kebo atau situs Watu Kebo yang ada hubungannya dengan Ratu Pontang, Maketep dan juga Sadeng ya mungkin ya Pak, bisa lihat di sini nanti. Oke, terima kasih. Gimana Pak? Informasinya dulu ya. Kemudian dijual ke Bali. Oh ini lokasi bekas candinya dulu di sekitar sini teman-teman. Kemudian informasinya, nah ini dia informasinya, warga itu ada harta karun akhirnya digali berupa sumur dan batu batanya dijual ke Bali seperti itu. Patungnya juga nggak tahu kemana, katanya dulu ada di Balai Desa Andung Sari, sekarang nggak tahu kemana ya Pak ya. Iya itu. Nah ini teman-teman, ini ya Pak sumurnya ya. Iya, bekas dari ambil dulu dari dulu di sekitar sini ya. Dulu di sini kalau digali masih banyak terdapat struktur ya Pak ya. Coba kita turun sebentar teman-teman. Ini ya. Oke. Nah ini adalah bekas, ya. Ini adalah bekas galian struktur batu bata kuno, yaitu yang ada di situs Watu Kebo teman-teman, seperti ini. Ini galiannya. Nah itu dia. Itu masih banyak sekali struktur batu bata kuno di bawahnya teman-teman. Ya cuman kalau turun kayaknya agak kesulitan kita. Ini adalah bekas, ya. Ini adalah bekas galian struktur batu bata kuno, yaitu yang ada di situs Watu Kebo teman-teman, seperti ini. Ini galiannya. Nah itu dia. Masih banyak sekali struktur batu bata kuno di bawahnya teman-teman. Ya, cuman kalau turun kayaknya agak kesulitan kita. Oke, ya. Ini yang masih ada motif. Ini masih ada motifnya Pak. Nah, ini dia nih, ini dia teman-teman. Pak Zainul, Pak Jan. Iya. Ada. Ini nih. Ini kelihatan banget nih motif candi nih. Ini dibawa aja nih Pak Jan sebagai bukti. Nah ini. Ini Pak Jan. Ini kelihatan motifnya candi. Oh iya. Bagus ini. Aduh, okay. Iya ya. Ya oke teman-teman. Mungkin sekian dulu penelusuran kita hari ini bersama dengan Forum Sabta Batara Sabta Prabu. Jadi
kesimpulannya banyak sekali hal temuan baru yang bisa kita temukan, termasuk dari situs-situs yang dulunya sudah mulai dihancurkan di era kami, dan kita bisa menemukan kembali serpihan-serpihannya, dan itu merupakan penemuan yang luar biasa buat kami, dan mudah-mudahan ini bisa berkembang berikutnya, dan kita bisa menarik kesimpulan dulunya di Pontang, Sabrang ataupun Andalusari masih dari satu wilayah. Dan berdasarkan catatan Belanda, kemungkinan ini hipotesa sementara ya teman-teman, kemungkinan itu masih dalam satu kerajaan, yaitu kerajaan Pontang mungkin pada saat itu, karena di dalam catatan Belanda tertera bahwa Pontang itu dipimpin oleh Ratu Pontang dengan angka tahun 1260 Saka atau 1338 Masehi, di mana eranya adalah pusat Majapahit masih dipegang oleh Tribhuwana Tunggadewi, dan di sini masih masuk wilayah kerajaan Sadeng. Ya, masih ada peradaban. Tapi di sini di data catatan Belanda sendiri sudah menerangkan bahwa Pontang ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Pontang. Ya, oke, sekian dulu video dari Mas Blangkon dan teman-teman Batara Sabta Prabu. Ikuti terus perjalanan kami, ya teman-teman. Semoga menjadi berkah dan kita bisa menyelamatkan peninggalan-peninggalan leluhur yang sangat arif dan bijaksana serta luar biasa sekali peninggalannya, teman-teman. Oke, sekian dulu. Terima kasih dan Rahayu Sagung Tumati.